Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan berita terkait Ferdinand Huta Hayan. Saya bacakan dari media onlinenya demokrasi.id dengan judul "Pastikan kasus cuitan Ferdinand Huta Hayan diproses. Polisi sebut ada unsur pidana timbulkan keonaran." Kasus cuitan Ferdinand Huta Hayan diproses polisi sebab cuitan di akun Twitter Ferdinand Huta Hayan berpotensi menimbulkan keonaran di masyarakat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan mengatakan cuitan Ferdinand Huta Hayan mengandung unsur sara dan berpotensi menimbulkan keonaran. Ada dugaan tindak pidana yang dapat menerbitkan keonaran, katanya Rabu 5 Januari 2022 malam. Brigjen Polisi Ramadan menjelaskan Polri telah menerima laporan masyarakat dengan terlapor Ferdinand Huta Hayan. Pelapor berinisial HP melaporkan Ferdinand Huta Hayan dengan dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang mengandung keonaran. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor polisi LP garing 0007 garing angka Romawi 1 garing 2021 garing SPKT garing Bareskrim Polri. Laporan dibuat pada Rabu 5 Januari 2022 pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Yang dilaporkan adalah pemilik atau pengguna akun FH dengan username @ferdinandhayan3, ujarnya. Saat membuat laporan, HP juga menyertakan barang bukti berupa postingan dan tangkapan layar akun milik Ferdinand Huta Hayan. Barang bukti tersebut akan ditindaklanjuti penyidik. Penyidik Bareskrim Polri pun langsung melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Malam ini dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, yaitu 1 saksi pelapor dan 2 saksi lainnya, ucapnya. Ferdinand diduga melanggar ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE JO, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Terkait cepatnya polisi menangani pelaporan tersebut, Ramadan mengatakan Polri menangani laporan secara adil dan transparan. Ini dilakukan secara adil, transparan, dan berkeadilan. Jadi penyidik Bareskrim Polri melakukan setiap laporan tindak pidana yang dilaporkan secara profesional, tegasnya. Ferdinand Huta Hayan menjadi sorotan usai mencuit kalimat kontroversi yang diduga sebagai penistaan agama melalui akun Twitternya @ferdinandhayan3 pada tanggal 4 Januari 2022. Usai unggahan itu, tagar "Tangkap Ferdinand" pun trending di media sosial Twitter. Banyak yang mengecam cuitan Ferdinand Huta Hayan atas dugaan penistaan agama. Cuitan Ferdinand tersebut menimbulkan respon warganet hingga memunculkan tanda pagar "Tangkap Ferdinand" yang trending di Twitter. Nah, demikian saudaraku informasi terkait permasalahannya Ferdinand Huta Hayan. Ya kan? Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada Bapak aparat Polri ya, karena cepat merespon permasalahan seperti ini. Karena ya memang apa yang dicuitkan oleh Ferdinand Huta Hayan ini sangat kontroversi. Ya, yang menyebut Allah lemah, otomatis ini akan menyinggung siapapun yang mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, khususnya kaum muslim.
Apalagi saya lihat jika ini tidak segera diselesaikan permasalahan Ferdinand ini, akan ada gelombang massa yang akan melaksanakan aksi di Jakarta. Nah, ini tentunya akan semakin rumit, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Nah, jadi sudah benar langkah dari aparat Polri untuk mengatasi, melihat situasi ini agar tidak terjadi ada aksi demo besar-besaran terkait pernyataan Ferdinand, maka ya harus lebih cepat ditangani. Ya inilah ya kawan-kawan, teman-teman semua yang ada di medsos, kalau sudah mulut tidak bisa dijaga, hati sudah tidak bisa dijaga, maka jari-jari tangan kita pun akan salah, ya disalahgunakan untuk membuat status di media sosial. Efeknya makanya dipikirkan dulu sebelum nulis, ini berefek tidak. Ya, silakan saudaraku yang ingin memberikan tanggapan atau masukan terkait ini. Cuman di sini saya tetap berpesan, dan selalu saya berpesan, jika mau memberikan tanggapan, masukan, saran, silakan. Namun tolong hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Tentunya ini sudah ditangani aparat Polri, dan mari kita ikuti perkembangannya terkait masalah ini. Dan setiap kejadian itu kan pasti ada hikmah. Mudah-mudahan peristiwa ini ada hikmahnya bagi Ferdinand Huta Hayan untuk tidak terus mengulangi hal-hal yang begini. Dan kepada mereka-mereka yang masih terus mengangkat isu-isu agama, mempelintir agama, berhentilah kawan ya. Masih ada beberapa yang saya lihat ini yang menurut saya ya selalu mencari kelemahan dan kekurangan Islam menurut pemikirannya dia sendiri, yang bisa menimbulkan juga potensi keonaran di negeri ini. Maka orang-orang seperti itu ya berhentilah ya. Enggak usah urusin agama-agama yang begitu. Kalau kalian beragama Islam, ya jalankanlah ajaran agama Islam sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Yang non-Islam ya seperti yang Kristen, ya Hindu, Buddha, Konghucu, jalankanlah. Tidak perlu urusin urusan agama orang lain, apalagi di depan publik. Karena ini kalau disampaikan di depan publik belum tentu apa yang kita maksud sama dengan pemikiran orang yang membacanya, belum tentu. Karena setiap orang memiliki pemikiran yang bebas. Ya, sehingga ini saya selalu berbicara demi tetap terjaganya persatuan Indonesia, agar tidak terus terpecah belah. Karena saya sendiri mengikuti perkembangan bahwa negara kita yang kaya raya ini ya terus diincar oleh bangsa asing. Seperti di Laut Natuna Utara tuh. Ya, di mana bangsa asing negara Cina sudah berani meminta kepada NKRI agar menghentikan pengeboran minyak dan gas di Laut Natuna Utara. Sudah berani. Dulu nggak berani. Ya mungkin mereka melihat bahwa mumpung ini rakyat Indonesia lagi ribut, sekaligus mengetes sampai di mana jiwa nasionalisme rakyat Indonesia kalau di wilayah teritorialnya diganggu. Sampai sekarang ini nyaris tidak ada pergerakan untuk melawan apa yang disampaikan oleh negara Cina terkait kedaulatan negara kita. Karena kita semua ribut. Ini aja kawan, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.